Halo guys, selamat datang di channel Akpres. Aku Mutia Hairunisa, di sini sebagai tutor CT. Dan aku Nurul Reski Arifin sebagai writer CT yang bakal mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai latihan soal untuk UTS dan problem solving. Oke teman-teman, balik lagi sama aku Mutia Hairunisa. Di sini kita CT masih ini ya, latihan soal buat UTS. Untuk materinya kalian perhatiin aja kalau lagi kuliah itu pasti dosennya detail ngejelasinnya. Ini lebih ke penerapannya aja ya teman-teman. Oke, kita nomor 1. Putri suka bermain kartu angka. Suatu hari ia mengocok 10 buah kartu dan menaruhnya di meja. Urutannya kayak gini. Ia ingin mengurutkan kartu tersebut. Menukar posisi 2 buah kartu tepat bersebelahan. Misalnya angka 1 dengan angka 3. Oh, berarti misalnya nih, ini kan bersebelahan nih. Ini bisa ditukar berdua. Yang bisa ditukar cuman yang bersebelahan. Terus, berapa jumlah penukaran minimum yang harus Putri lakukan agar angka-angka tersebut terurut dari kecil ke besar. Nah, kita lihat dulu nih, di sini tuh yang belum terurut tuh ini ya, 3 sama 2 belum terurut. 4, 5, udah. 6, 7, 8, ini bertiga nih. 9, 10 udah. Nah, di sini kalau misalnya ini kita udah pasti bisa ya. Kita tukar 1, 2, 3. Berarti udah terjadi satu penukaran antara 2 dengan 3 ya. Udah satu penukaran. Terus 4, 5, 7, 8, 6. Kalau misalnya kita tukar langsung 7 dengan 8 ini kita tukar, nanti kan ini bakal 7-nya tepat di sini. Tapi 8-nya di sini makin jauh dengan posisi yang seharusnya di sini. Jadi, kita bisa menganalisis lebih baik kita tukar dulu 6 dengan 8-nya. Kenapa? Karena 8-nya bisa pindah ke tempat seharusnya, tetapi 6-nya juga langsung bersebelahan dengan tempat ia seharusnya, gitu. Jadi, di sini kita tukar dulu yang 6 dengan 8 kita tukar jadi 7, 6, 8. Terus udah kayak gini kita tukar lagi 7 sama 6-nya. Jadi 6, 7, 8. Jadi udah terjadi 2, 3 penukaran. Nah, jadi jumlah penukaran minimum agar angka ini terurut dari kecil ke besar itu ada 3 kali penukaran. Yang B ya, teman-teman. Jadi kita harus lihat juga, kalau nggak salah ada materi namanya bubble short ya. Nah, tapi kalau nggak salah bubble short tuh dari, pokoknya kalau nggak salah dari kiri dulu. Tapi untuk di sini kita analisis nih bahwa kalau kita mulai 7 sama 8 yang ditukar duluan, itu bakal memperbanyak penukarannya. Kenapa? Karena ya tadi 7-nya tepat di tempatnya seharusnya, tapi 8-nya itu malah makin menjauh. Tapi kalau kita tukar 6 dengan 8, 8-nya tepat di tempatnya, 6-nya makin mendekat. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya eh, jumlah penukaran minimum yang harus Putri lakukan agar angka-angka tersebut terurut dari kecil ke besar itu 3 kali penukaran. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Pak Andi adalah guru pembina pramuka di sekolah. Berserta acara kemah bersama siswa-siswa untuk diberikan penjelasan. Bagi minimal ada 1 orang siswa dari setiap produk. Teman-teman bisa pause dulu ya, biar baca dan memahamin soalnya. Di sini aku bacanya, gak aku baca semua karena biar mempersingkat waktu ya, teman-teman.
Di sini udah ada apa? Kayak bocoran ya bahwa misalnya jika ada 2 regu, masing-masingnya 2 dan 3, berarti eh, Pak Andi bisa mengundang 4 siswa untuk memastikan bahwa masing-masing regu punya perwakilan. Karena ini kan anggota kelompok dengan anggota paling banyak tuh 3 ya teman-teman. Yang ini. Berarti kalau misalnya diundang 4 siswa, bakal ada 1 siswa dari regu yang ini. Jadi udah pasti bahwa itu akan ada semua perwakilan dari semua grupnya. Terus ternyata di sini ada 6 regu. Jumlah anggota masing-masing ini. Nah, kita tulis ulang aja ya teman-teman. Di sini ada 6 regu. Terus jumlah anggotanya 5, 7, 6, 7, 8, dan 10. Nah, dari cara yang udah tadi dicontohin, di yang soal udah dicontohin, di situ udah kelihatan bahwa kita tuh bisa melihat grup mana atau regu mana yang anggotanya paling banyak, terus ditambahin 1 untuk memastikan bahwa ada perwakilan dari grup yang 1 ini. Jadi kita bisa menggunakan teknik itu juga di sini. Ini 6 regu. Berarti kita cari 5 regu dengan jumlah anggota paling banyak. Terus ditambah 1. Ini maksudnya jumlah 5 regu dengan jumlah anggota terbanyak, terus dijumlahkan, terus ditambah 1 untuk memastikan bahwa ada anggota regu yang paling sedikit itu hadir gitu ya teman-teman. Di sini kita urutin dulu mungkin ini 5, 6, 7, 7, 8, 10. Nah, di sini kita lihat bahwa 5 regu dengan jumlah anggota paling banyak itu ini. Kita jumlahin. Ini berapa? 14 tambah 6, 20, 30, 38. Benar gak teman-teman? Coba ya hitung. 13, 20, 38. Oke. Nah, ini udah jumlah 5 regu yang anggotanya paling banyak. Terus ditambah 1 untuk memastikan bahwa ada anggota dari regu ini yang hadir. Jadi 39. Kenapa enggak yang paling kecil aja? Ini kan apa? Minimal ya. Kenapa gak 5 regu paling kecil? Kalau misalnya kita ambil 5 regu paling kecil, kita gak bisa memastikan bahwa ada anggota ini yang hadir. Ada, bukan gini maksudnya. Misalnya kita ngambil 5 regu terkecil. Berarti berapa nih? 15, 22, 27, 33 ya? 33. Kita ambil 33 plus 1. Nah, kita tadi kan Pak Andi gak tahu daftar nama dan cuma tahu jumlahnya. Kalau misalnya kita ambil 33 plus 1, bisa aja yang 33 hadir di sini tuh malah regu yang ini. Regu ini tuh hadir. Jadi tinggal 23 kan selain regu ini. Nah, 23 itu kalau misalnya kita jumlahin ini tuh udah lebih dari 23. Jadi yang ini gak bisa dipastikan bahwa ini ada yang hadir. Jadi kalau kayak gitu keliru ya teman-teman. Jadi caranya tadi untuk 6 regu ini kita cari 5 regu dengan jumlah anggota yang paling banyak, terus kita jumlahkan, terus kita tambah 1 untuk memastikan bahwa ada anggota dari regu yang jumlahnya paling sedikit itu hadir. Jadi jawabannya itu 39 jumlah minimal siswa yang harus diundang untuk memastikan bahwa setiap regu pasti ada minimal 1 orang perwakilan. Itu ya teman-teman. Terus kita lanjut.
Nomor 3. Nah, 4 orang baru saja akan mendaki gunung. Nah, oke. Di soal yang ini, paling cepat. Ini optimal. Berarti ini minimum ya. Di soal ini kita bisa ngelompokin dulu yang durasi penyeberangannya itu mirip-mirip gitu, biar waktunya efisien. Di sini kita lihat A itu 1 menit, dan B itu 2 menit, C itu 7,5 menit, D itu 10 menit. Jadi kan di sini senternya cuma ada 1, terus maksimal 2 orang. Jadi kita kelompokin 2 orang yang waktu durasi nyebrangnya itu mirip. Kita bisa lihat di sini yang mirip itu A dan B sama C dan D. Nah, jadi bebas nih mau yang mana duluan. Yang nyebrang, bentar aku pindahin dulu ya datanya ke sini biar lebih jelas. Ini kita kelompokin, ini juga kita kelompokin. Misalnya yang pertama nyebrang itu ini, A dan B. Nah, ketika nyebrang, itu kan berarti mereka menghabiskan waktu yang paling lama dong. Kan ini cuma butuh 1 menit. Sedangkan si B butuh 2 menit. Berarti untuk A plus B menyeberang, A dan B menyeberang itu butuh 2 menit. Terus harus ada yang kembali untuk ngasih center kan, biar ada yang nyebrang lagi. Misalnya A-nya yang balik, berarti ini plus 1. Terus misalnya A ini bebas mau C dulu atau D dulu, bebas teman-teman. A kan balik 1 menit. Nah, di sini berarti yang ada di seberang jembatan itu, ini B udah selamat, ini ada A, C sama D. Nah, untuk menyeberang ke sini lagi, kita cari lagi yang jumlah durasinya tuh mirip, C sama D. Sebenarnya teman-teman bisa juga kalau misalnya mau enggak. Jadi kita cari yang durasinya mirip benar. Jadi abis A nyebrang, terus kita C sama D nyebrang. C sama D berarti butuh waktu ini 10 menit. Ini tambah 10 menit. Terus setelah C sama D nyebrang, kan harus ada yang balik lagi tuh. Karena di sini sekarang udah ada B, C, D, di sini A. Kita cari yang mana yang di sini yang paling cepat nyebrangnya. Yang paling cepat itu yang B. Jadi B balik lagi ke sini. B butuh 2 menit. Nah, setelah B balik lagi ke sini, A dan B balik lagi ke sini, ya kan? Jadi ditambah lagi 2 menit. Jadi jumlahnya itu berapa nih? 15, 17 menit ya. 17 menit. Nah, tapi sebenarnya ada cara lain.
Cara lainnya itu, tadi kan kalau yang tadi, yang balik lagi tuh yang A. Bisa aja yang balik laginya yang B. Kita hapus dulu ya teman-teman. Jadi beda urutannya aja. Tapi, poin dari soal ini tuh, intinya tuh kita raguin dulu atau kita gabungin dulu, yang mana yang, durasi nyebrangnya itu mirip-mirip. Jadi kita raguinnya tuh ini, sama ini. Itu poinnya ya teman-teman. Jadi misalnya untuk cara yang kedua itu sama kayak tadi, awalnya tuh A dan B dulu berangkat atau menyeberang. Ini masih A, B, C, D ya asalnya. Terus A dan B itu nyebrang. Butuh berapa lama? Berarti yang ini yang lebih lama, yaitu 2 menit. Terus di sini ini bedanya sama yang tadi. Kalau yang tadi kan yang A yang balik lagi. Di sini bisa nih kalau misalnya mau yang B yang balik lagi. Berarti 2 menit lagi dong. Berarti di sini asalnya udah A, B, di sini C, D. Nah, si B-nya ini balik lagi. Jadi butuh tambahan 2 menit lagi. Setelah itu, sama kayak tadi. Yang nyebrang lagi tuh yang durasi waktunya mirip. Kalau kenapa enggak B sama C atau kenapa enggak B sama D? Karena itu jadi gak efisien. Misalnya B sama C, itu kan butuh waktu berarti 7,5 menit. Terus ada yang balik lagi nanti. Nah, setelah balik lagi, berangkatnya lagi tuh yang si D 10 menit. Jadi double gitu. Udah 7,5 menit ditambah 10 menit. Jadi double. Jadi baiknya kita atau untuk untuk paling cepat dan optimal, kita tuh menggabungkan yang durasi waktunya tuh nggak beda jauh gitu teman-teman. Jadi di sini B udah kembali, senternya ada di sini, yang berangkat C sama D. Karena durasi waktunya itu mirip. C sama D butuh waktu 10 menit. Jadi waktunya tuh efisien ya teman-teman, optimal digunakannya. Berarti di sini ini udah ke sini, ini asalnya B, C, D, ini A, ini C sama D, balik ke sini 10 menit. Di sini berarti tinggal B, di sini A, C, D. Nah, untuk meminimalisir waktu yang digunakan, kita cari lagi yang di sini yang durasinya paling singkat itu yang mana? Yang A. Jadi A balik ke sini, buat jemput B, berarti tambah 1 menit. Terus A dengan B, bareng-bareng lagi balik ke sini. Ini A, B, C, D. A dengan B bareng-bareng lagi ke sini. Ini 2 menit. Kita tambah, hasilnya sama ya teman-teman, 17 menit. Jadi teman-teman bisa nggunain beberapa cara. Yang penting tahu tadi bahwa poin dari permasalahannya ini atau penyelesaiannya itu kita kelompokin dulu yang penggunaan waktunya mirip-mirip biar ketika nyebrang tuh efektif gitu teman-teman. Kayak tadi contohnya kalau 1 dengan 7,5 kan pasti jadi 7,5 kan nyebrangnya. Terus nanti satu lagi 1 dengan 10. Jadi 10 menit. Coba kalau kita gabungin 7,5 sama 10 kan cuman 10 menit doang. Abis itu ringan-ringan. Jadi menit waktu yang paling cepat dan optimal yang dibutuhkan itu 17 menit ya teman-teman. Tulis hanya angka saja berarti 17 jawabnya. Oke. Kita lanjut pertanyaan nomor 4. Nah. Oh ya teman-teman ini yang nomor 3 tadi yang nomor 2 juga pasti pokoknya semua soal pasti kan nanti ada bentuk-bentuk lainnya. Jadi teman-teman harus bisa menganalisis gitu. Untuk soal yang seperti ini pakai cara yang mana itu harus banyak-banyak latihan. Kalau nggak salah pasti di asal otak juga kayaknya ada deh yang soal-soalnya bentuknya tuh kayak gini-gini. Makanya di sini kita bahas lagi biar kalau misalnya muncul di UTS teman-teman nggak bingung lagi ya. Oke.
nomor 4. Nah, 3 ekor kucing. Ini kita singkatin aja ya teman-teman. Nah, di sini kalau dilihat ini tuh persamaan jadi 2 variabel ya antar ininya. Tapi di sini ada 3 sebenarnya. Kita tulis aja ya, ini N plus C sama dengan 18. Terus C plus M sama dengan 26. Terus N per M, per tambah M 20. Kita hitung. Nah, teman-teman juga pasti dulu udah pernah nih belajar ini. Mungkin langsung kepikirannya tuh cari satu-satu N-nya berapa, C-nya berapa, M-nya berapa. Tapi untuk meminimalisir waktu yang digunakan, kita bisa ngegunain cara ditambah dulu semuanya. Semua persamaan ini kita tambah. Kenapa gitu? Karena kita lihat di sini. Di sini kalau kita tambah tuh jumlahnya sama semua. N-nya 2, C-nya 2, M-nya 2. Jadi bisa kita bagi 2 nantinya. Untuk tahu N ditambah C ditambah M tuh berapa. Nih, soalnya yang ditanyain itu cuman mendapatkan berat dalam kilog dari ketiga kucing kesayangannya. Jadi cuman jumlah berat ketiga kucingnya aja. Jadi kita bisa langsung tambahin. Karena nggak di soalnya tuh nggak disuruh nyari berat tiap-tiap kucingnya. Nggak. Jadi cuman disuruh berat ketiga kucing yang dimiliki sama Dona. Jadi kita bisa langsung gunain cara ini. Ini kita tambah. Ini jadi 2N tambah 2C tambah 2M sama dengan berapa nih teman-teman? 34. 64 ya. Oke. Nah, karena ini kita udah dapat dan yang ditanya itu N plus C plus M. Ini tinggal kita bagi 2. Kita bagi 2 berarti N plus C plus M itu sama dengan 32 kg. Gitu ya teman-teman. Jadi kita harus lihat yang ditanya itu jumlah ketiga kucing. Jadi kita gak perlu nyari satu-satu tepatnya berapa. Kita cuma perlu jumlah ketiganya tuh berapa. Nggak ditanya satu-satu. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk soal ini tuh jawabannya 32 kg. Nah, oke, untuk video yang pertama ini mungkin segitu dulu. Kalau misalnya ada yang keliru dari aku atau teman-teman punya cara lain, boleh ya komen teman-teman biar yang lain bisa tercerahkan. Biar aku nggak sesat juga. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semangat belajar and see you on the next video.